Utama daripada kunjungan ini apa? Jadi kunjungan kita hari ini dari Pansus CDPOB Pemekaran Tasikmalaya Selatan, Garut Utara dan Cianjur Selatan. Kepada hadirin yang ikut mendampingi dengan rombongan Dewan Pansus, silakan juga dari kabupaten untuk melihat atau meninjau lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk bangunan atau lokasi pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan. Di samping kanan, di sana ada lahan sekitar kurang lebih 4. Kunjungan kita hari ini dari Pansus CDPOB Pemekaran Tasikmalaya Selatan, Garut Utara dan Cianjur Selatan. Kepada hadirin yang ikut mendampingi dengan rombongan Dewan Pansus, silakan juga dari kabupaten untuk melihat atau meninjau lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk bangunan atau lokasi pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan. Di samping kanan, di sana ada lahan sekitar kurang lebih 40 hektar. Calon ibu kota Cianjur Selatan ini di Desa Mekar Laksana, setelah juga tadi diawali dengan pertemuan dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan Presidium Pemekaran Cianjur Selatan. Kita akan lanjutkan sekarang dengan tinjauan langsung ke lahan calon ibu kota daerah persiapan otonomi baru Cianjur Selatan. Ini melengkapi data-data kami untuk nanti membuat nota kesepahaman dengan gubernur. Nah, ini kan isunya udah lama, kenapa baru booming sekarang ini? Ya karena beberapa persyaratannya sudah lengkap dan sudah diajukan ke pemerintah provinsi. Nanti masih moratorium, kami DPRD provinsi bersama gubernur bersepakat untuk menindaklanjuti saja dulu apa yang diajukan oleh kabupaten yang mengharapkan adanya pembentukan daerah otonom baru ini. Ada berapa daerah yang akan dikembangkan yang diajukan oleh? Yang sudah kita proses ada 5 daerah calon otonomi baru ya. Pertama Garut Selatan, calon Kabupaten Garut Selatan. Kedua calon Sukabumi Utara. Ketiga Bogor Barat. Kemudian keempat Indramayu Barat dan Bogor Timur. Nah, dilanjut dengan 3 ini, gelombang ketiga ini calon CDPOB Kabupaten Tasik Selatan, Garut Utara dan Cianjur Selatan. Dan memang masih ada juga yang masih mengajukan, tapi kita nanti secara bergilir kita tunggu prosesnya ya, termasuk tadi memeriksa ulang kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Nah, untuk Kabupaten Cianjur sendiri, kalau hasil penilaian Pansus sendiri ada cukup potensial nggak bisa lolos? Kelihatannya hampir semua syarat terpenuhi ya, ya, termasuk ini calon ibu kota ya, karena ini hitung-hitungan teknis sekali. Tapi pertama minimal ini sudah tersedia lahan cadangan. Kedua juga dari sisi mitigasi bencana juga bebas tsunami ya, ini bebas gempa bumi, juga tersedia dari sisi hidrologi tersedia cukup air untuk kelak kehidupan di kota baru ini begitu. Satu lagi, dari seandainya nanti penandatangan dengan gubernur nih, Cianjur Selatan ini lolos misalkan,
ini kurun waktu berapa tahun untuk persiapan sendiri? Nah ini sebenarnya bukan kewenangan kami ya, itu kewenangan pemerintahan pusat. Nanti prosesnya ini akan masuk ke pemerintah pusat, proses di sana, pemerintah pusat keluar PP daerah persiapan, kemudian akan ditinjau lagi dan nanti akan keluar undang-undang pemekaran Cianjur Selatan. Jadi prosesnya masih masalah waktunya saya tidak bisa memastikan ya, karena kebijakan pemerintah pusat sekarang masih moratorium. Tapi beberapa isu nasional politis itu sudah rencana pemekaran itu sudah mulai ya, termasuk di Papua dan sebagainya ya. Tadi logika sederhananya kalau Papua saja bisa mekar ya, kenapa Jawa Barat yang jumlah penduduknya demikian padat tidak bisa ya, syarat-syaratnya sudah cukup terpenuhi. Nah, kemarin juga teman-teman di DPD mulai mendesak juga, demikian juga yang di DPR RI ya. Kami dari Pansus sendiri menyarankan ke Gubernur untuk mengundang anggota DPR RI asal Provinsi Jawa Barat ini untuk membantu menindaklanjuti tentang upaya pembentukan daerah otonom baru ini. Total keseluruhan untuk yang dimekarkan di Provinsi Jawa Barat ada berapa kabupaten? Nah, secara khusus tidak membatasi ya. Tadi yang penting ada pengajuan dan memenuhi syarat, proses kita tindak lanjut, dan ketika dari 8 yang ada saja semua ini merupakan bottom up, jadi pengajuan aspirasi dari masyarakat, maka kita ajukan. Terima kasih. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini hari yang sangat berbahagia, Allah takdirkan kita bisa bersilaturahmi bertemu di ruangan yang terhormat ini dalam rangka kunjungan kerja dari Pansus Jabar tentang DPCOB di Jabar Selatan atau Cianjur Selatan. Semoga waktu dan kesempatan yang kita gunakan ini mendapatkan ridho dan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita inginkan, yang kita perjuangkan, Allah kabulkan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati terutama tuan rumah Bapak Camat, yang kami hormati dari bagian pemerintahan Kabupaten Cianjur, DPD Cianjur, yang kami hormati dan kami muliakan rombongan dari Pansus CDPOB Cianjur Selatan, Tasik Selatan, dan Garut Utara. Kami ucapkan selamat datang di Cianjur Selatan, Bapak Ibu sekalian, dan kami sangat berbahagia sekali, dan mohon maaf kalau kami sebagai warga Cianjur Selatan tidak bisa menyambut Bapak Ibu sekalian sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya. Namun inilah Cianjur Selatan, dan kami sangat berharap sekali dari dulu ditengok ke Cianjur Selatan. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah takdirkan proses perjalanan panjang kami 2000 paling tidak secara terorganisir sejak 2008 sampai hari ini kurang lebih makan waktu 13 tahun. Namun jauh-jauh hari ke belakang tahun 85 barangkali letupan-letupan keinginan untuk Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru itu sudah sangat lama didambakan. Apa sih yang memotivasi kami sehingga Cianjur Selatan ini menghendaki seperti itu? Tentu saja kita tidak berpikir sederhana hanya sekedar ingin berdiri sebuah kabupaten dan memiliki pemerintahan. Akan tetapi yang melatar belakang itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang menjadikan kami bersemangat dan tidak pernah putus semangat dan tidak pernah putus harapan bahwa pembentukan daerah otonomi baru itu menjadi sebuah solusi dan satu-satunya solusi bagi kami. Ketika kita lihat bagaimana dari sisi rentang kendali bicara masalah Cianjur, Kabupaten Cianjur, pusat pemerintahan ada di sana dan masyarakat menyebar luas sampai sini dan sampai di perbatasan Australia ini barangkali. Dan kami sangat mendambakan, mengharapkan bagaimana Cianjur Selatan menjadi daerah yang mandiri. Kami menyadari bahwa wilayah Cianjur terlalu luas, bukan pemerintah yang tidak sayang, bukan bupati yang tidak perhatian terhadap kami, akan tetapi bahwa bagaimanapun kemampuan keuangan atau anggaran pemerintah daerah yang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan kami. Maka kami pilih pembentukan daerah otonomi baru sebagai sebuah solusi. Di sini kita butuhkan fasilitas yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian dari Pansus, dan ini menjadi makanan sehari-hari dari dulu.
Sebagaimana disampaikan Pak Camat tadi, betul faktor kesehatan menjadi sesuatu yang urgent sekali. Walaupun sekarang sudah ada rumah sakit macam Pagelaran, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan kami. Belum bisa merepresentasikan apa yang kami butuhkan. Tetap saja kebutuhan masyarakat ketika tidak mampu fasilitas kesehatan melayani kebutuhan kesehatan medis kami, masyarakat kami, maka dirujuk ke Cianjur atau ke Bandung. Nah, tentu saja kami harapkan dengan hadirnya pemerintahan di sini, paling tidak fasilitas dasar pendidikan kami juga ingin ada fasilitas pendidikan di mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi di sini dengan kondisi yang sangat representatif tentunya ke depan. Kemudian juga fasilitas kesehatan. Itu sudah kami suarakan sebetulnya di Jawa Barat sejak 2010 zaman Pak Her. Bahkan saat itu ketika beberapa kali kita berdiskusi sudah diwacanakan, entah apakah sudah masuk dalam perencanaan provinsi atau belum saat itu, cuman kami mengusulkan bahwa ingin Sindang Barang ini ada rumah sakit yang berskala dengan kelas yang lebih memadai. Bahkan saat itu kami usulkan itu rumah sakit rujukan. Namun kemudian dijawab adanya rumah sakit di Sindang Barang, dan sampai saat ini rumah sakit itu belum bisa beroperasi. Karena dulu itu ya waktu dibangun rumah sakit ini masih rumah sakit milik Pemda, dan kemudian baru sekarang ini barangkali di masa Pak Haji Herman Suherman diserahkan atau dilimpahkan ke provinsi. Dan kami berharap melalui Bapak Ibu sekalian, tim pansus ini tidak menunggu dulu sampai mekar baru kami mendapatkan fasilitas, akan tetapi sejak sekarang juga inginkan kami daerah persiapannya betul-betul dipersiapkan. Faktor kesehatannya kami betul-betul harapkan dari sekarang dipersiapkan dengan baik di daerah calon daerah persiapan otonomi baru ini. Faktor pendidikan juga sama, ekonominya juga sama. Masalah infrastruktur bagaimanapun ini menjadi hak sangat urgent sekali dalam rangka mendukung bagaimana ekonomi di Cianjur Selatan bisa tumbuh pesat dengan baik. Kalau menyangkut masalah potensi sumber daya alam itu jangan ditanya lagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami ketika bicara kami siap untuk jadi kabupaten, sangat siap. Bukannya sekedar apa, tapi punya potensi sumber daya alam. Laut kami 75 km terbentang, barangkali ini salah satu potensi yang akan bisa kami kembangkan, akan sanggup menjawab apa yang kami butuhkan. Kemudian hal-hal yang lainnya, masih banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola dengan baik, yang selama ini belum terperhatikan oleh pemerintah. Nah, sehingga sumber daya alam ini belum menjadi apa-apa dan belum bisa dirasakan apa-apa pun oleh kami. Sumber daya manusia insya Allah, kami pun tentu banyak dari warga Cianjur Selatan yang berbondong-bondong bersekolah ke kota, dan tidak sedikit juga para pejabat baik tingkat kabupaten pada hari ini, di tingkat provinsi dan pusat yang berasal di Cianjur Selatan. Barangkali untuk sumber daya manusia ini pada saatnya insya Allah mereka akan pada pulang ke sini ketika Cianjur Selatan sudah siap. Nah, oh iya, daripada itu, jadi kami percaya, kami yakin dan percaya bahwa pada hari ini betul-betul ingin menumpahkan sebetulnya ya keinginan kami kepada pansus. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Ini bukan pesan politik kelompok tertentu. Keinginan pemekaran betul-betul berasal dari akar rumput Bapak Ibu sekalian, Pansus Jabar. Bukan atas dasar keinginan sekelompok masyarakat tertentu, kepentingan politik tertentu, atau kepentingan para pengusaha tertentu. Tidak ada sama sekali. Maka dari itu betul-betul kami yang di presidium ini para pejuang SKTM semua. Jadi bukan orang-orang yang mampu di mana ada bandar, tidak ada. Bahkan kami berusaha untuk menghindari bandar-bandar tersebut. Kenapa kami hindarkan? Kami tidak mau menanggung beban di sini dengan pesanan-pesanan. Jadi lebih baik kami berjalan apa adanya. Kami lakukan apa yang mampu kami, dan kami berangkat kemanapun hanya ya berbekal apa yang ada di kantong kami masing-masing. Jadi sudah tidak aneh kalau untuk Presiden Cianjur Selatan mau kegiatan apa, mau berangkat kemana, kadang-kadang ada yang jual kurik, jual ayam untuk membiayai ini. Itu akan sangat berbeda tentu dengan wilayah yang lainnya, apalagi di luar Jawa. Karena kami juga kebetulan saya juga masuk bergabung di kepengurusan Porkoda Jabar, kemudian di Porkonas juga. Makanya sedikit banyak tahu bagaimana yang di luar sana. Presidium itu punya bandar karena berangkat dari bandar, Pak. Para pengusaha batubara, pengusaha macam-macam, bahkan kalau dari dari Papua itu berangkat ke Jakarta
dengan jumlah 15 orang presidium itu Pak naik pesawat. Jadi mereka sudah dijamin, tiketnya sudah dijamin untuk tinggal di katakan di Jakarta 1 minggu, dijamin mereka punya uang saku. Itu presidium Pak, tapi itu kan di luar Jawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang berangkatnya dari para bandar dan sudah tahu arahnya kemana. Ingin jadi kabupaten untuk kepentingan siapa? Kalau di sini murni ini untuk kepentingan masyarakat Cianjur Selatan, berangkat dari akar rumput atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan orang per orang atau kelompok-kelompok orang. Maka mohon maaf, kami tidak bagaimana misalkan mengajak orang-orang yang punya uang. Nah, akan tapi kami hanya menyampaikan kalau mereka terketuk hatinya untuk ikut mendanai membiayai kegiatan, kami alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, kami tidak apa-apa. Walaupun nantinya kami yakin ketika Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru, maka yang pertama menikmati tentu pertama kalangan birokrat. Yakin sekali, kalangan birokrat adalah orang-orang yang pertama kali akan menikmati hasil perjuangan kami ketika Cianjur Selatan menjadi kabupaten. Yang kedua, kalangan politisi. Tentu saja, karena Cianjur Selatan ketika jadi kabupaten, maka di situ harus ada parlemen, harus ada dewan, harus ada birokrasi pemerintahan eksekutif. Kemudian para pengusaha yang berduit. Bahkan konon katanya di titik ini akan jadi kabupaten sebagai daerah yang diusulkan untuk jadi ibu kota kabupaten. Sudah banyak sekali orang-orang yang punya duit yang ingin dan tertarik ingin membidik kawasan-kawasan ada di sekitar sini Pak. Kalau kami tidak punya uang, kalaupun ada tanah-tanah misalkan yang anggur di sana bisa dibeli, ya tidak bisa kita beli. Tapi mereka yang punya uang tentu saja sudah siap-siap untuk membidik itu. Jadi artinya apa? Perjuangan kami ini untuk kepentingan sejahtera masyarakat Cianjur Selatan, tapi yang akan pertama sekali menikmati berkesempatan berpeluang adalah mereka-mereka yang punya uang, punya jabatan yang sekarang birokrasi dan para politisi. Maka itu pada hari ini kami sangat berharap sekali kepada para pihak yang memang akan sangat diuntungkan dengan posisi tadi supaya lebih proaktif dan berperan aktif dalam rangka mendukung perjuangan kami. Bakal itu, dan kami juga yakin dan percaya di antara pansus ini ada juga yang dari Cianjur. Kami siap berjuang untuk yang perjuangan kami. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah akan muncul sebuah komunikasi yang saling menguntungkan antara seorang pemimpin dan dalam rangka bagaimana ke depan Cianjur lebih baik dari hari ini. Bukan lantas Cianjur tidak bagus hari ini ke belakang. Kami atas nama pemerintah daerah selalu mensupport. Selama keinginan itu maslahat untuk perbaikan umat, mengapa tidak kita lakukan? Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku kolot kak, lamun kolot buka budak lur, hiji tugas temerenya nyakolakeun, tepikeun ka ngawinkeun. Ayeuna mun urang boga anak 2, tugas kolot mah ngawinkeun. Lamun geus kawin bisa berdiri sorangan. Saha anu ngawaraga dan ngawinkeun itu adalah tugas pemerintah ulangi pemerintah induk selaku kolotna budak nu ayeuna. Mari kita berpikir can aya budak anu langsung lahir ke alam dunia kawin. Bismillah, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Korbannya laku kayaknya. Agungnya. Jadi memang perjuangan itu butuh kesabaran ya. Nah, geus silak-silak pihasilkeun kade. Sing guyub, sing akur. Dan geus rumusna memang dina matematika ge nya giliran ngurangan mah palinter, giliran nambahan pinter bagi tan ulah hese teh pembagian. Anehnya da kade pas pembagian kade we nya punten ya. Da lain yang dibagi-bagi ya mah jang kurang di rojong ku sadayana ya. Jadi kemarin terus terang kami dari Pansus teman-teman saya lihat sendiri terkagum-kagum kaget ke Cianjur. Wah cenah Pak Ketua ya hebat. Sambutan lebih dibanding dengan yang lain ya. Kemarin kami disambut dengan dan kami juga agak kaget juga mengetahui proses panjang ini. Ternyata sambutan Bupati luar biasa terhadap pemekaran ini, terutama komitmen anggaran ya. Komitmen anggaran itu di antara calon daerah pemekaran paling besar Pak. Kabupaten Induk ya, 177 miliar. Nah, jadi Bapak Ibu tongkeung ya. Jadi ini bukan sedang menguji lulus semua, sanes ya kada ya pansus teh. Tapi untuk memperkuat apa yang sudah diajukan. Sehingga nanti pada waktunya
pemerintah pusat membuka keran moratorium itu, nah kita sudah paling siap begitu. Dan cek logika sederhana ge lamun di Sulawesi, di Kalimantan bisa pemekaran, aku di Pulau Jawa adatnya, nah itu kan sederhana begitu. Nah tetapi proses belum selesai. Tadi Pak Camat sampaikan di Undang-Undang 23 ini pakai P, persiapan. Jadi itu langsung bapak-bapaknya ulangkeun haroskeun deui Pak sisana kamari teh geus aya di DPRD teh tapi can mekar keneh ya. Nah, nanti masuk dulu ke pemerintahan pusat. Nah, keluar PP jadi daerah persiapan 3 tahun bapak-bapak diuji ta urang. Nah, maka sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting. Ulang ke keluar tim di pusatnya cek ka dieu teh benar teh mekar teh didukung masyarakat. Ditaruh teh masyarakat babdi mah cenah bari mekar heug teu kajeuna. Ulah nu ngika kitu tanya sosialisasi ke masyarakat supaya kayangna ieu teh sanes di teman-teman PMKC, di para tokoh, di para pejabat sanes. Tapi oge hoyong masyarakat. Nah eta kada sosialisasi umat teh. Ulah gara-gara nu kitu urang disoledat gitu loh. Persiapan anu tos panjang, anu tos berjalan dia perjuangan kedah didukung ku masyarakat selesai hijina eta. Nanti mungkin ada tim semacam screening lah ya, tim pusat. Karena syarat dari pemekaran ini nanti adalah induk sehat, anak sehat. Nah di masa persiapan begitu sudah sehat, ketuk palu keluar undang-undang pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan, itu yang kita harapkan. Membentuk undang-undang sanes DPRD ya, DPR RI. Nah maka salah satu kegiatan Pansus kemarin juga memberikan permintaan kepada gubernur untuk mengundang para legislator, para anggota DPR dan DPD yang berasal dari Dapil Jawa Barat untuk bertemu, terutama untuk mendukung daerah. Bagi kami di DPRD kelihatannya sudah sepakat kita akan mendukung harapan keinginan gubernur bersama-sama ini mendorong setiap pemekaran, karena ini bukan yang pertama, ini gelombang ketiga bapak-bapaknya. Pertama Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Gelombang kedua Indramayu Barat dan Bogor Timur. Nah, gelombang ketiga ini Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, hanya nanti tinggal proses di pemerintah pusat. Jadi kami sepakat Gubernur dan DPRD bahwa dari 5 yang sudah tambah 3 ini semua juga bottom up, aspirasi dari bawah, dari masyarakat. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk menghalangi. Hanya tadi kami memeriksa ulang itu kelengkapan yang masih kurang. Ya diantaranya persiapan calon ibu kota ya. Nah kondisinya ini alhamdulillah berarti kan dari sisi mitigasi bencana bebas tsunami ya. Tinggal nanti dari sisi hidrologi, kesiapan air dan cadangan tanahnya kan sudah juga cukup ya, 40 hektar ya. 40 hektar juga koordinatnya juga termasuk daerah yang jaraknya hampir sama ya dari semua tempat. Nah tadi berarti tugas teman-teman PMKC ini bersama pemerintah Kabupaten Cianjur sosialisasi kepada masyarakat ya, bahwa kita yakin pemekaran ini akan membawa perbaikan ya, sebagaimana tujuan awal kita, nawaitu awal kita mendekatkan pelayanan publik untuk masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ya. Nah itu harus diingatkan kembali ya. Gitulah filosofi nama biasa, filosofi sudah Pak Cek Bardinya, filosofi macul lah, orang macul manggil belut cokot tong, ya. Tapi tong diniatan ngalah belut mal bener macul nangke pilihan nu kira-kira aya belutnya tapi sederhana nama. Namun anu berjuang, anu semua masyarakat mendapatkan keuntungan dari pemekaran ya nggak apa-apa. Nu penting tadi ulah cari untung dari pemekaran, kayak milih-milih gitunya. Nah itu sinergi kerjasama Pak Kapolsek ya, karena catatan kriminal juga termasuk salah satu poin ya yang dinilai ya, yang ada dinilai dan jadi catatan di samping poin-poin yang lain. Nah itu juga perlu menjadi catatan. Makanya kerjasama dengan semua stakeholder itu penting. Nah terutama para ASN yang alhamdulillah hadir ya
seperti pesan saya kemarin dah ulah ayeuna mah kudu rebut ka Cianjur Selatan teh ulah asa dipiceun di Bareto nya gitu nya. Bareto mah lamun anu ieu lulah lamun dikidulkeun teh. Di mana ayeuna tugas? Di kidul pakai aduh. Nah, ge mah moal nya. Ge mah semangat. Maka terutama tentu para putra daerah yang berasal dari Cianjur Selatan. Nah, kuncinya di para ASN ini di ketika masa persiapan ya. Bagaimana mengelola dana komitmen yang sudah komitmen Pak Bupati yang luar biasa 177 miliar itu bisa memberikan masa persiapan yang baik sehingga pada waktunya bisa mandiri ya. Dan tong macam-macamnya dan kita Kabupaten Induk teh jadi tetangga numpang deket nah. Ya. Artinya kalau Cianjur Selatan itu nanti baik, Cianjur Induk itu harus yang paling kebagian besar dari kebaikan Cianjur Selatan. Pan meureun wayananya tadinya kalau teh mah moal boga laut deui. Moal boga laut ge nya lamun jadi mekar mah berarti lautnya kan ka dieu. Janteran laut napa? Nya, kamari pan gunung aya, laut aya, tah mah lautna. Nya da eta ceurikna Kabupaten Bandung hayang boga laut tuh. Ngoloe ka Garut ka Cianjur hayang boga laut ya, aya urang boga laut kan. Da diurus mah ningan aduh. Saumur-umur da ka Sinambarang macet. Karak aya dongengna Cianjur Sinambarang macet lebaran kamari. Wayana karang potongnya, eta kan luar biasa. Teu aya dongeng ka kidul macetnya, hari lambat mah biasa eta mah. Komo ayeuna nya, tapi insyaallah terus kadangu terus dilugikeun ku Pak Gubernur. Bongan da kamari Pak Gubernur ka Curug lain di Paregat. Ajak ningali jalan kan langsung ningalinya anya. Apal berita ada aja terus ka Curug ge. Nah, tapi mudah-mudahan lah perbaikan mah katinggalna tadi terus ngawitan ya. Nah, tapi kalau pembangunan ulang mah mungkin tidak bisa di tahun anggaran sekarang Pak Asda ya. Kayak mudah-mudahan lah Pak Bupati ge ngadesek terus ka ditu. Cianjur Selatan mekar. Cianjur Selatan mekar. Makaran Cianjur Selatan harga mati.